Sebenarnya kan itu kan keinginan masyarakat juga sebenarnya. Cuman kita tidak apa ya, tradisi atau budaya membangun kita belum sampai ke sana. Contoh gini Mas Dayat. Apakah ada orang yang ingin aset rumahnya itu jatuh hanya karena jalannya nggak bagus? Nggak mungkin kan? Artinya sebenarnya orang itu pada hakikatnya dia pingin aset rumahnya juga harusnya itu tinggi nilainya. Artinya Secara kalau kita ekonomi juga, secara ekonomi, artinya kalau kita ajak rembukan mereka yang satu sama lain, kemudian kita sedikit geser-geser sedikit sana sini, itu meningkatkan nilai propertinya. Tapi kalau cuman masalahnya Indonesia, budaya Indonesia ini tidak murni 100% melihat rumah itu sebagai properti. Tetapi rumah itu tempat tinggal. Jadi tidak melihat dari sisi properti. Kalau di Amerika itu udah melihat itu sebagai aset properti, sehingga mereka sesama lingkungan tetangga mereka menjaga. Misalnya jalan itu harus bersih, kemudian kalau kita misalnya pinginnya buat rumah kita seperti ini, itu dilarang sama tetangganya. Sobat, jumpa lagi dengan saya, Point of View Nur Hidayat Sardini. Kali ini saya tidak sendiri, ada bersama kawan saya, Pak Dr. Asnawi Manaf. Apa kabar, Pak Asnawi? Saya panggil Asnawi ya. Ya, boleh. Kan kita sebaya. Ente panggil saya NHS saja. NHS itu ya. Lama kita nggak sesuai. Jadi waktu kita masuk kampus kita bareng prajabnya ya. Ini kemudian lama ente sekolah di Jerman, S1, S2, S2, S3. Ya. Di mana? Di Kassel University. Kassel University ya. Jerman bagian mana itu? Itu kalau Jerman Barat, Jerman Timur ini masuk Jerman Barat. Tapi ini kalau di petanya itu tengah-tengah. Kalau peta Jerman itu kan begini nih. Ya betul. Ya. Terus Bonn dulu, itu kan lebih dekat ke Jerman Timur ya. Iya, kalau ditarik-tarik sedikit kan. Nah ini yang di sebelah mana? Ini jauh ke semuanya, dekat ke semuanya. Mungkin. Tengah-tengah persis. Jadi mau ke Belanda sama jaraknya, yang mau sebelah selatannya berarti ya? Enggak, tengah-tengah. In the middle. Persis in the middle. Kassel ini. Sama Frankfurt? 2 jam. Kalau naik kereta. Nggak terlalu ya? Nggak terlalu. Karena tapi memang tengah-tengah dia. Tengah-tengah ya. Habis dari Jerman langsung kembali ke kampus ya. Setelah dari Jerman kebetulan itu 2005 saya selesai itu pasca tsunami. 2004 dan kebetulan Aceh sedang butuh banyak pemikiran yang bisa mereconstruction Aceh waktu itu. Dan kebetulan saya diminta oleh lembaga PBB, UN Habitat, memenuhi panggilan. Dan saya minta izin dengan Prof. Eko waktu itu, Pak Rektor. 1,5 tahun waktu itu, untuk mengabdikan ilmu saya yang kebetulan sedang dibutuhkan di tanah kelahiran saya. Walaupun sebenarnya bukan soal Aceh atau tidaknya ya. Sebenarnya bukan. Pada saat itu. Tapi kebetulan memang saya merasa bisa waktu itu. Saya tahu situasi di Aceh, yang kedua saya punya kompetensi di bidang reconstruction. Jadi itu mempermudah ya antara tuntutan kepakaran kalian. Di sisi yang lain saya mengerti masyarakat di sana karena itu kan masif itu. Betul. Ya, jadi harus membangun semua menjadi daratan ya. Tidak ada bangunan. Saya tahu ya. Iya. Makanya terpanggil waktu itu ya. Pak Asnawi sebagai apa di situ? Mengerjakan apa? Sebagai district manager UN Habitat, kebetulan ditempatkan di desa atau di kabupaten tempat saya lahir, Kabupaten Pidi. Nah, jadi saya kepala distrik di sana. Saya tahu. Ya, jadi kayak macam kepala camat pembangunan gitu ya. Kepala distrik namanya. Jadi UN Habitat waktu itu punya proyek di sana ribuan unit untuk reconstruction. Ada 4 distrik, Banda Aceh, Aceh Besar, kemudian Pidi, kemudian Nias, dan Simelu. Nah, saya ditunjuk sebagai kepala distrik di Kabupaten Pidi. Yang sebenarnya lebih ke persoalan, ya tahun-tahun itu kan kita tahu ya, ada konflik, perdamaian, dan mungkin dengan keberadaan saya di sana bisa berdiskusi dengan orang-orang itu. Dan
Dan kemudian akhirnya jadi hikmah ya. Ya. Perjanjian Helsinki saya kira satu faktor yang paling besar adalah tsunami. Ya, tsunami hikmahnya dan ya juga jadi pembelajaran banyak hal ya. Karena itu kan rekonstruksi itu masif, Mas. Jadi tidak hanya kita bangun unit fisik rumahnya, tapi juga membangun masyarakat dari yang sudah nol bangkit. Nol peradaban kan istilahnya. Betul, betul. Ya, alhamdulillah 1,5 tahun saya di sana sudah bisa merekonstruksi sekitar 1.000 unit lebih. Dan kebetulan ya saya kemudian kembali ke Undip sebagai peneliti. Setelah 1,5 tahun. Iya, saya alhamdulillah sudah saya tunaikan. Dan lapor kembali ke Prof Eko ya. Iya, ke Prof Eko, dan memang setelah itu saya ke sana atas nama Undip. Tetap saya dimintain. Tetap saya dimintain, ini saya memang sempat kecewa mereka karena mereka sangat membutuhkan waktu itu, minta dilanjut, tapi saya sampaikan saya sudah komitmen kembali ke Undip. Nanti saya bantu UN Habitat, tapi saya sebagai peneliti dari Undip. Pak Asnawi sendirian? Waktu itu? Atau mengetuai tim gitu? Iya, itu mengepalai satu distrik itu. Jadi ada anak buah sekitar 20 sampai... Dari Undip semua? Bukan. Semuanya? Ya, itu rekrutmen itu kan ada dari ekspatriat dari luar negeri, juga dari India, Bangladesh. Relawan juga pasti? Relawan juga, lembaga PBB, saya pimpin juga. Tapi di bawah afiliasi UN Habitat? UN Habitat itu, nah, untuk yang di pos di distrik itu, kepalanya saya. Lalu ada juga national expert, komite misalnya gitu ya? Komite dan sebagainya. Nah, ya ada sekian lah, tapi memang banyak juga yang alumni Undip akhirnya saya minta untuk masuk ke sini. Ya, rekomendasi saya untuk menambah ya, karena tenaga. Beberapa kepakaran di sana kan juga terkait dengan bagaimana menata kembali kawasan itu kan. Kebetulan saya kan di perencanaan wilayah kota. Nah, jadi alumni dari PWK ini sangat dibutuhkan waktu itu. Ya, bagaimana menata lingkungan yang sudah porak-poranda, kemudian ya termasuk nanti akan kita bicarakan terkait dengan masalah aset-aset mereka yang ada yang hilang, kemudian ditata kembali dan sebagainya. Itu. Saya ngebayang gini Pak Asnawi, saya ada pengalaman ya selama waktu saya ketua Bawaslu, lalu DKPP memungkinkan saya untuk pergi ke sana. Bahkan sebelum jadi terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, saya juga udah sering kali ke Aceh. Itu kan peta Aceh nih, ya kan? Aceh Selatan sebelah kiri kan, Teluk Naga macam itu kan. Lalu masuk ke Banda Aceh, setelah di Agara ya, Abdia kan. Habis itu ke kiri sudah Pelabuhan Malayati, masuk terus ke kanan. Kanan kan baru itu ada Banda Aceh, ujung, ya kan. Lalu kemudian ke kanan ke Pidi, ya kan. Pidi kemudian ke Lok Sumawe, ya, ke kanan terus. Saya di tahun-tahun 2007 lah ya, 2007 aja udah ke sana. Itu sisanya masih banyak, jadi masih rata, hanya beberapa titik saja. Mungkin juga titik yang kemudian ada itu, ya kan. Saya kan naik dari udara itu kelihatan, nggak ada peradaban bagi saya waktu itu. Betapa dahsyatnya ini tsunami ya. Tsunami itu. Lalu kemudian ke kanan, ya mungkin juga karena kawan saya juga banyak meninggal. Di situ wartawan Aceh, Serambi Aceh kan. Iya, Serambi Indonesia. Pagi dia lagi santai sama keluarganya, tiba-tiba udah hilang semua kan. Iya, betul. Lalu ada kawan yang satu angkatan di kampus, ya, dia bapaknya di Pertamina kan, hilang juga. Nah, kemudian saya masuk ke kawan kita juga, ke kapal yang nangkring di atas. Itu tempatnya itu Bung Alun ya. Bung Alun ya. Itu saya baru tahu, ngobrol sama masyarakat itu rupanya dia. Saya konfirmasi ke Bung Alun, benar itu dia. Persis, itu ya 2-3 gang lah gitu ya. Iya, dari rumahnya Bang Alun itu. Nah, setelah dari sebelum ke Jerman, lalu pada akhirnya bisa mengabdi di Undip, masa kecil di Banda Aceh. Banda Aceh. Betul. Di sekitar tadi kapal. Di sekitar situ. Enggak, kalau saya memang
agak jauh itu dari situ, sekitar jauh lah, lebih dari 7 kilo dari lokasi jauh. tempat itu, jadi Karena agak ya? sedikit. Bukan, maksud saya tuh besarnya di Banda Aceh. Besar di Banda, cuma numpang lahir aja. Tapi keluarga memang asalnya dari Pidi. Nah, tapi saya lahir ikut di ayah Pidi. Anda. Nah, ikut ayah, kebetulan pengusaha jualan begitu. Ya lokasinya memang agak sedikit lebih aman karena agak jauh dari lokasi itu. Ya. Kalau sekarang setelah sekian tahun, ya. Berapa tahun lah, 2004 ya, 2004 akhir. Tahun berapa itu Pak namanya? Tsunami? Tsunami 2004 itu Desember. Ya, 2004. Ya. Desember ya. Ya. Saya masih punya anak kecil yang pertama waktu itu, memang kita lagi dengerin El Sinta, ada Lulu Lantai itu ya. Saya telepon sama kawan. Pada menit pertama masih bisa ya. Kedua udah enggak. Sudah enggak bisa. Dan itu yang menutup telepon saya sama setelah dia. itu tahu baru tsunami. Waktu itu selama-lama iya. Ya, waktu itu kan cuma gempa. Gempa dulu. Betul. Maksudnya selama-lamanya dan itu sempat telepon. Iya, saya telepon dulu wartawan Serambi. Lalu kemudian telepon, begitu masih kedua enggak bisa, dan itu tutup. Kondisinya tertutup waktu telepon ketutup. Dan itu selama-lamanya sampai kemudian saya tahu bahwa itu tsunami besar dari yang saya perkirakan. Gempa saja waktu itu perkiraannya, rupanya ini tsunami dengan keadaan yang Allah Akbar tidak saya perkirakan, dan tidak sejarah menentukan lainnya. Nah, setelah di SD, SMP di Banda Aceh itu. Ya, jadi saya SD, SMP, SMA itu di Banda Aceh. Ya memang dari sejak kecil itu memang saya ingin sekali ya mengembangkan ilmu. Ya, waktu itu kita masih melihat Jawa ya, tempat sumber sentral dari informasi. Nah, kita ingin sekali untuk bisa melanjutkan sekolah. Pokoknya keluar dari Aceh. Dari Aceh, dan memang saya sendiri pingin ke Aceh. Nah, kebetulan dapat panggilan, kalau dulu itu SNPTN lah sekarang itu. Nah, itu 3 orang kebetulan di Aceh itu, saya, Alun, dan temannya Alun di Aceh itu. Jadi memang saya kebetulan PMDK Pak. PMDK. PSSB namanya waktu itu. Iya. Itu edisi terakhir PMDK dihapus. Karena saya juga gagal. Nggak ada UMPTN. Ya. Saya keterima di arsitektur Undip. Ya, buat saya sesuatu banget itu ya. Bisa kuliah di arsitektur. Nah, kemudian saya menyelesaikan S1. Kebetulan waktu kuliah itu termasuk juga aktivis ya, di sana, dan kemudian pasca saya lulus, alhamdulillah dekat sama Prof Eko. Prof Eko, saya minta kalau memungkinkan saya ingin mengabdi di Undip. Nah, alhamdulillah direspon. Tapi memang nggak lama kemudian saya juga udah mempersiapkan diri untuk kuliah S2, S3 langsung ke Jerman. Jadi waktu itu sebenarnya di luar kebiasaan dosen-dosen yang baru masuk jadi dosen itu, kemudian ya mungkin seperti normal, tapi kebetulan waktu itu saya memang dari sejak kuliah itu saya peneliti. Saya sudah mendapatkan beberapa dana penelitian tuh sejak masih mahasiswa. Nah, dan memang saya sampaikan ke Prof Eko, niat saya bukan untuk jadi dosen saja, saya ingin sekolah. Nah, justru itu yang membuat Prof Eko sangat waktu itu senang sekali. Wah, ini harus direkomendasi. Nah, alhamdulillah saya 2017 bareng sama Pak NHS ya kan, sama-sama kita Prajab. Nah, tahun 2000 saya sudah berangkat ke Jerman waktu itu. Ya, apa setelah sekian tahun itu, Bung Nabi? Aceh bagaimana dong? Gambaran Aceh yang bisa dilihat, bisa dipotret ya. Setelah kita tahu itu habis semuanya, itu peradaban nol. Lalu kan tanah juga susah, lokasi, ya kan, lokasinya tidak bisa ditentukan. Bagaimana menentukan dan keterlibatan Bung Nawi pada awal-awal seperti itu? Pasca kegiatan rekonstruksi itu ya, sebenarnya itu kan tsunami itu kan ada juga yang memang dia terus tergenang, ada juga dia yang balik. Ya, yang balik surut, itu kan sebetulnya lahannya sudah terlihat lagi seperti biasa, cuman sudah rata dengan tanah itu. Nah, beberapa keluarga-keluarga yang masih tersisa, nah itu yang kita kumpulkan, Pak Dayat, kita kumpulkan. Yang masih hidup ya? Yang masih hidup, ataupun juga keluarga-keluarga yang waktu itu mungkin tidak
tinggal di situ atau keluarga-keluarga mereka kita kumpulkan yang memang barangkali ada hubungan ya dengan aset lahan yang dihuni oleh keluarganya dia. Kita kumpulkan. Nah, di situ mekanisme yang agak unik di UN Habitat ini memang dia berbasis kepada masyarakat. Nah, ini yang hal membuat saya itu tertarik karena memang masyarakat itu diajak ya terlibat, kemudian diajak diskusi. Nah, ini tidak hanya merekonstruksi sebetulnya secara fisik, tapi juga komunitas ya. Sistem sosial juga kita bangun melalui proses-proses seperti itu. Nah, jadi ya kita bersama-sama dengan masyarakat survei kembali lahan-lahan kita, lalu kemudian mematok sama-sama. Nah, di sana juga kita kasih tahu ya seperti apa kira-kira lingkungan yang baik ke depan, yang kebetulan waktu itu kan mungkin Indonesia ini, Mas Dayat, itu sampai saat ini itu kan pembangunan itu hampir 70% itu dilakukan secara spontan loh. Artinya tanpa tata lingkungan tanpa perencanaan. Beda sehingga, dengan kota-kota di New York itu kan ada garis-garisnya. Ya, gitu kan. atau sebuah lingkungan yang dibangun oleh developer yang memang orang membeli di situ sudah tertata, ya, jalan, saluran dan sebagainya. Tapi kan 70% di Indonesia ini itu membangun secara swadaya, walaupun dia punya uang, ya, tapi dia membeli sepotong tanah, kemudian dia membangun. Nah, biasanya di situ ada kesulitan akses jalan. Nah, ini yang saya cerita tadi kan. Nah, di sini sebenarnya sesuatu yang penting buat saya itu yang saya ingin sampaikan nanti terkait bicara tentang Indonesia soal housing ya. Nah, jadi di sana kita bersama masyarakat itu menata kembali kampung. Jadi tadinya tanahnya tidak punya akses jalan, kita rancang bareng-bareng, kita buat set plan namanya. Nah, lalu kemudian kita tata kembali. Nah, Bapak punya kapling di sini, ya tadinya di sana tuh, pindah ke sini. Oh, kenapa? Karena jalannya nanti biar bagus. Nah, kemudian muncullah aset mereka yang lebih berdaya guna. Jadi tanah mereka itu yang tadinya mungkin jalannya umpul-umpulan nggak jelas, nah dengan cara kita diskusi, kemudian muncul sebuah kawasan yang tertata. Nah, kemudian kita membangun di situ, sebenarnya ada edukasi di situ, ya, bahwa oh ternyata tempat tinggal itu tidak sesederhana cuman kita cuman mengiyup-iyup dari matahari. Iya, tapi wah, kita kalau misalnya bisa lingkungan kita jangan banjir dong kalau hujan. Kenapa banjir? Ya karena kita tidak punya sistem drainase. Kenapa kita kesulitan kalau ada kebakaran, ya tidak bisa masuk mobil kebakaran? Karena nggak ada akses. Atau juga kalau ada yang sakit ya, ambulan tidak bisa masuk. Nah, ini sebuah edukasi yang sebenarnya sangat urgent buat Indonesia menurut saya. Kebetulan kita praktekkan waktu itu di Aceh. Karena ada tsunami. Kebetulan ada tsunami, tapi itu pun sebenarnya harusnya mulailah dipikirkan. Kalau bagi pulau, lahan atau kota atau sebetulnya ibu kota yang belum dibangun lah. Iya, diambisikan oleh presiden ini kan sebenarnya bisa ya, sudah mulai ditata. Ini zoningnya di mana, kan untuk jalannya housing lah, untuk drainasenya di mana, infrastruktur, public spare misalnya gitu. Tapi kan ada tsunami, artinya bisa dimulai dari nol. Bagaimana dengan lahan-lahan yang sudah acak adut gitu ya? Kan kadang-kadang gini Bung Nabi, yang namanya masyarakat kita bangun rumah kan, kadang-kadang mencerminkan tingkat karir kita. Misalnya bangun rumah dulu, lalu kan belakangnya baru digaji sekian, naik pangkat sekian, atau dapat warisan sekian. Jadi kan udah jelas itu rumahnya kan, tidak satu pembangunan, satu paket ya, nah, gitu. Kalau misalnya di Amerika misalnya gitu kan, di kayak New Jersey gitu ya, di perkamuan saya pernah ke sana, itu kan jelas antara rumah dengan rumah lain jauh, walaupun ada yang mepet. Sebenarnya kan itu kan keinginan masyarakat juga sebenarnya, cuman kita tidak tradisi atau budaya membangun kita belum sampai ke sana. Contoh gini Mas Dayat, apakah ada orang yang ingin aset rumahnya itu jatuh hanya karena jalannya nggak bagus? Nggak mungkin kan? Artinya sebenarnya orang itu pada hakikatnya dia pingin aset rumahnya juga harusnya itu tinggi nilainya. Artinya secara kalau kita secara ekonomi, artinya kalau kita ajak rembukan mereka yang satu sama lain, kemudian kita sedikit geser-geser sedikit di sana sini,
itu meningkatkan nilai propertinya. Tapi kalau cuman masalahnya budaya Indonesia ini tidak murni 100% melihat rumah itu sebagai properti. Tetapi rumah itu tempat tinggal. Jadi tidak melihat dari sisi properti. Kalau di Amerika itu udah melihat itu sebagai aset properti, sehingga mereka sesama lingkungan tetangga mereka menjaga. Misalnya jalan itu harus bersih, kemudian kalau kita misalnya pinginnya buat rumah kita seperti ini, itu dilarang sama tetangganya. Karena kalau sudah terbentuk lingkungan yang carut marut acak kadut, itu yang merusak nilai properti itu satu kawasan. Jadi itu sebuah kesadaran bersama sebenarnya. Ini yang belum berbudaya di kita, sehingga seolah-olah saya butuh ini, saya bangun, saya butuh ini. Jadi nilai suka-suka aja. Kita lebih banyak melihat rumah itu sebagai namanya use value namanya, nilai gunanya. Saya bisa begini, saya bisa begini, nilai gunanya. Pokoknya kalau udah nggak kehujanan, udah nggak kepanasan, sudahlah itu aja. Padahal rumah itu ada nilai asetnya. Ketika di appraisal sama bank, kalau dia di pinggir jalan bagus, lingkungannya bagus, pasti nilainya lebih tinggi. Nah, itu kita belum terbiasa ke sana. Atau tidak paham itu? Bisa jadi tidak paham. Dan pemerintah tidak sejak awal mengedukasi. Padahal bayangkan kalau asetnya itu tinggi, yang untung pemerintah kan. Oh iya. PBB-nya pasti nilai kawasan itu menjadi tinggi kan. Dia dapat fiskal dari situ. Saya rasa ya, pemerintah itu kan ndak punya ndak ikut cawe-cawe. Nggak paham. Betul. Istilah lain, bukan nggak peduli juga, atau nggak paham sendiri memang. Nggak paham. Tetapi kepala daerah itu menggenjot anak buahnya untuk dapat PAD. Sorry Bang Lawi. Kan belakangan RUTRK, RUTRW kan dekade-dekade terakhir. Dan itu padahal sejarah saya sampaikan kita lama. Sebenarnya bicara RT RW itu dia masih jauh panggang dari api ke Indonesia. Jauh banget. Jadi kita nggak sadar, kita nggak paham sebenarnya. Termasuk mohon maaf, barangkali juga teman-teman yang selama ini sosialisasi tentang RT RW, tapi ya di dalam praktek bisa jadi mungkin dia nggak menjalankannya. Jadi ini hanya di atas kertas. Misalnya ya, saya contoh gini. Saya sering itu kalau diundang sama sosialisasi RT RW sama dinas-dinas. Saya tanya, Pak, rumah Bapak ada IMB-nya nggak itu? Nggak ada juga gitu. Ada sosialisasi. Karena kenapa? Kita itu tidak paham sebenarnya IMB itu apa sih? Itu kan kita hanya secari kertas IMB itu, padahal tidak seperti itu. Makanya ini sedikit saya sampaikan Pak NHS ya. Kenapa Pak Sofyan Jalil itu minta IMB itu seolah-olah dihapus, seolah-olah ya. Tapi sebetulnya bukan dihapus dalam terminologi IMB yang sejatinya IMB. Yang dihapus itu birokrasinya. Jadi ini menjadi tempat cuman hanya tempat cari duit saja. Secari kertas tanpa mengerti sebetulnya apa manfaatnya. Kebanyakan dokumen kita kan begitu. Lah ya, makanya Mas Dayat gini, mungkin kita bisa menempati rumah nih. Seperti ini contoh nih. Apakah bisa nggak kita mendapatkan udara yang segar? Hanya karena kita ngerti bahwa ternyata jarak antar bangunan itu ada jaraknya. Saya kalau ngajar di kampus, pertama mahasiswa saya tanya, berapa dia bayar listrik per bulan dulu? Karena kalau nggak nanti dia nggak paham IMB itu apa. Saya tanya, ukuran rumah kamu berapa? Sekian, berapa kamar, berapa yang tinggal di situ? Kira-kira listrik per bulan 1 juta. Saya tanya sama dia, kalau rumahnya lebih besar 2 kali lipat daripada kamu, anaknya lebih banyak, listrik dan bayarnya sama seperti kamu percaya nggak? Ya nggak mungkin tuh Pak. Saya buktikan, kamu ke rumah saya bilang. Karena yang disebut IMB itu ada ketentuan jarak bangunan, Mas Dayat. Nah itu menentukan penerangan alam masuk ke dalam ruangan. Akses sinar. Ya, termasuk nanti udara pasti, sehingga di siang hari kita tidak perlu penerangan dari listrik. Low carbon. Jadi kalau kita bicara green building, di situ, dan sebenarnya masyarakat nggak ngerti. Bayangkan sekarang Mas Dayat, masyarakat kurang mampu, rumahnya umpel-umpelan, dia harus bayar listrik lebih mahal daripada orang yang sebetulnya ini. Dia nggak sadar bayar listrik tiap bulan 400.000 hanya sekedar menata ruang dia bisa bayar 200.000 per bulan.
Ini yang sebenarnya saya ingin sampaikan, housing tadi. Karena di Indonesia, bicara housing, Mas Dayat, itu kembali kepada affordable, kemampuan membayar cicilan. Kalau cicilan dia 1,5 juta per bulan, harusnya bisa dibayar. Karena listriknya tidak perlu bayar 500, karena dia bisa bayar sekitar 250 per bulan. Ini kan salah satu kunci untuk membuat dia affordable untuk punya rumah dengan gaji dia. Tapi kan orang nggak mikir apa itu namanya green building itu. Ini betul-betul Mas Dayat saya sampaikan, kasihan itu. Di satu sisi kurang mampu, di sisi yang lain tidak paham tentang arsitektur. Bahwa ada ventilasi, cross ventilation yang membuat kita tanpa AC bisa. Tanpa AC bisa. Tempat saya mudah-mudahan tidak perlu AC. Ya, jadi kamar mandi dan sebagainya itu sebenarnya tidak juga perlu penerangan alam di pagi hari dan siang hari. Karena memang kita rancang itu ada bukaan-bukaan yang membuat kita tidak perlu lampu. Saya tahu. Hal itu terjadi bisa memang, dan saya bisa main-main ke rumah saya nanti. Ya, aman, Kira-kira artinya ini housing itu, ketika kita bicara tentang housing itu kompleks sekali. Termasuk tadi yang tadi Mas Dayat sampaikan soal property value dari bagaimana kesepakatan komunitas untuk menjaga lingkungannya karena ada dampak terhadap nilai properti yang dia miliki. Nah ini kita belum berbudaya seperti sejauh ini. Ini yang barangkali mungkin jadi, ya makanya saya katakan ini menjadi sebuah hal yang jauh panggang dari api, bicara tentang tata ruang loh. Kalau saya perhatikan berarti betapa kita hidup ini tidak direncanakan. Hidup begitu saja mengalir, dan mengalirnya itu terhanyut oleh apa? Oleh hanyutan sesuatu yang enggak kita bayangkan. Dan misalnya ya peranan pemerintah, peranan kita orang masyarakat yang tidak paham tentang bagaimana konsep housing dari misalnya. Gimana Bang Nabi? Iya, jadi kita itu sebenarnya negara kita itu negara kaya. Jadi kita ngalir pun sebetulnya kita tidak akan ada masalah. Kita tidak pernah merasakan masalah. Ketika kemudian kita bicara competitiveness, di situ mulai kita akan berpikir competitiveness. Ini yang membuat Indonesia ini akhirnya ya tidak hanya masyarakatnya, kalau saya katakan juga aparat negara juga nggak paham. Maksud saya dalam hal ini kesiapan kita menghadapi pertarungan kompetisi dengan negara-negara lain. Artinya nanti akan saya kaitkan dengan masalah tata kota dan housing di situ. Artinya begitu Bang Nabi. Ya. Baru kita sadar bahwa ketika ada jalan langkah yang nggak benar ketika kita harus berhadapan dengan persaingan. Iya. Iya. Kalau selama kita tidak ada itu mungkin fine-fine aja. Fine-fine aja, kita mau tinggal di tempat-tempat yang mohon maaf di kita ini kan terbiasa Mas. Banjir, kita sudah terbiasa. Kita punya resilient itu. Nggak ada merasa bahwa itu sesuatu permasalahan. Karena kalau kita telat ke kantor pun kita hidup. Tapi kalau di Eropa itu nggak bisa. Ya, jadi kita itu banjir itu merupakan takdir. Ya, apa ya? Kita sudah terbiasa. Macet itu biasa. Di Jakarta itu, Mas NAHS ya, orang bingung ketika Lebaran itu, nggak macet. Jadi bukan bingung kok macet, tapi malah bingung kok tidak macet. Ya, karena sudah terbiasa dengan kemacetan. Padahal itu berapa banyak ya bensin yang kita habiskan. Dan itu juga tidak merasa perlu menjadi bagian. Karena negara kita, karena kita kaya. Saya menyimpulkan karena negara kita kaya. Kalau ibaratnya itu tongkat aja jadi tanaman. Itu yang membuat Indonesia menjadi manja. Hanya kita perlu hati-hati. Ya, semakin lama kita tidak bisa menutup mata. Kita sudah masuk di dalam percaturan global ini. Ya, ketika kita melihat nanti ada produk-produk semua menyerang kita. Ya, produk kita tidak bisa menyerang orang lain. Karena tadi kota kita tidak kompetitif. Aduh, ya Allah, saya itu kota pun harus kompetitif. Kompetitif. Nah, disitulah kita akan berpikir tentang pentingnya tata ruang.
Kenapa kita meletakkan housing di zona ini? Kenapa kita meletakkan industri di kawasan di zona ini? Kenapa pelabuhan di sini? Itu ada strategi teritorial kita untuk berdaya saing sama luar. Kalau misalnya investor datang buat kawasan industri, dia ingin pekerjanya datang tepat waktu, pikiran jernih, produktif. Tapi bayangkan, ketika dia datang jauh karena tempat rumah tinggalnya tidak ditata sedemikian rupa, tidak diarahkan dengan tata ruang, maka tentu saja produktivitas kita tidak bisa bersaing, Mas. Baru sampai ke kantor, udah umpel-umpelan, capek. Kita bisa membayangkan ketika orang datang, seger bekerja. Jadi di Jerman itu, saya melihat, itu gaji buruh Jerman itu tertinggi di dunia loh. Tetapi dia bisa menghasilkan produk yang berdaya saing dengan kita yang buruhnya nggak ada seberapa, Mas. Itu, ya. Jadi yang itu dalam konteks kalau kita bicara tentang bagaimana kita memiliki rencana tata ruang, strategi tata ruang untuk berdaya saing. Apa yang salah sebenarnya dari yang selama ini terjadi atau dilakukan? Dan kalau salah, siapa yang salah? Ya. Kita ini, saya melihat itu kegaduhan politik lebih banyak daripada kita mencoba mengerti tentang secara objektif apa masalah kita. Ini kita tidak pernah belajar, Mas, tentang tata ruang itu. Saya melihat seperti itu. Jadi, ya hingga kini itu kalau saya katakan rencana tata ruang persis seperti IMB, hanya secari kertas administratif. Padahal bukan seperti itu. Kita tidak pernah punya undang-undang perencanaan ruang loh. Yang kita punya adalah undang-undang penataan ruang. Itu beda sekali. Coba apa bedanya? Perencanaan itu produk teknokratik, tetapi tidak seperti itu kemudian mengakhiri sebuah kegiatan. Sebuah rencana tata ruang itu harus diimplementasikan. Namanya ada perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Itulah penataan ruang. Di kita belum terbiasa, Mas Dayat, ketika kita punya perencanaan, kabupaten kota itu mempublish kepada investor, kami mau bangun pelabuhan di sini, kami mau, dan kemudian difasilitasi investor-investor itu untuk supaya tata ruang itu diwujudkan. Tempat kita, ya kita itu tata ruang itu hanya sebagai tempat untuk para investor datang ngurus perizinan. Harusnya itu peran pemerintah untuk mengencourage agar investor datang untuk mewujudkan tata ruang itu. Itu namanya pemanfaatan. Jadi tata ruang itu harus dipublish di website, ya, bahwa kita akan butuh sekian banyak sebagai data publik ya yang bisa diakses untuk memastikan kota itu terwujud. Kan juga bagian dari kontrol. Misalnya ini zoningnya, sapu hijau kok dibikin untuk kita itu lebih banyak kontrol memang. Tapi mengencourage itu yang sudah kuning itu, daerah itu harusnya kuning, yang ini hijau harusnya hijau, itu kurang. Jadi lebih banyak, kalau istilah saya begini, di dalam istilah tata ruang itu dikenal dua perspektif. Tata ruang sebagai constraint, dengan tata ruang sebagai enabling. Constraint itu dia tadi, kontrol. Kita itu pasif, pemerintah itu pasif. Hanya kamu diizinkan atau tidak, mau jalur cepat atau jalur lambat. Kan ujung-ujungnya tadi kan. Jadi sebenarnya tidak begitu. Kepentingan pemerintah untuk mengatakan di sini harus bangun mall, di sini harus bangun sekolah, di sini harus bangun rumah sakit, maka dia harus kasih insentif kepada investor untuk mewujudkan kota, bukan malah mempersulit. Kalau misalnya bisa dipersulit, kenapa dipermudah kan itu? Ada gium menora ya. Ini yang kita tidak sadari, padahal kalau itu investasi, kota itu maju, ujungnya kan ke fiskal, Mas. Pastilah. Pasti. Jadi kota itu kaya bukan dari tadi yang mempersulit tadi. Karena tampaknya kalau begitu orang takut untuk tidak mendapat bagian. Kan parah ini mentalitas begini. Tidak semua orang ya.
Ya. Tapi rata-rata kalau menurut saya ya begitu. Gitu. Ya, makanya Pak Sofyan Djalil, ya, beliau, kenapa kita harus sulit membuat IMB seperti itu? Karena prinsipnya kan jelas itu. Buat aja seperti checklist, jalannya harus sekian, ya, bangunannya ketinggian sekian sekian. Kalau dia terpenuhi, nggak perlu tanda tangan kertas dari administrasi DPMPTSP. Isi di online, keluar izin itu. Itu yang sekarang sedang didorong supaya investasi itu jalan. Di sisi yang lain, sekarang harusnya lagi-lagi pemerintah itu enggak tunggu, tapi jemput bola. Enggak jelas juga kerjanya emang. Nah, padahal kepala daerah setiap saat pasti menanyakan, PAD kita berapa nih tahun ini? PAD kita mana? Tanpa mengetahui sebenarnya tadi. Jadi nggak memahami bahwa kalau pembangunan itu bisa digerakkan, PAD pasti naik. Iya dong. Tapi ini untuk semua orang, bukan untuk segelintir orang. Iya. Karena saya dari ini kajian antropologis ya, bahwa keadaan itu orang merasa kalau enggak karena saya, lebih baik jangan deh. Kalau karena saya, keuntungan tetap saya. Jadi lorong gelap yang dimainkan. Ya. Kelakuan-kelakuan birokrat macam begini kan yang sebenarnya sedang membunuh. Jadi potensi pembangunan tidak jadi potensi, tetapi justru bagian dari permainan dia. Dalam kasus Bang Nawi ini kan jelas sekali, yang ente ceritakan tadi itu kan betapa kita ngurus orang, ngurus negara dalam hubungan antara manusia, penghuni dan yang dihuni, itu kan acak aduk. Jadi hidup itu meluncur bebas. Dan masyarakat pun nggak paham. Wajar kalau masalah nggak paham, karena tidak semua harus saja. Iya. Jadi sarjana planolog ya. Nggak, maksud saya adalah itu kan tugas negara. Ya. Dan masyarakat kita itu barangkali butuh role model, butuh contoh, butuh hitungan yang kelihatan gitu loh. Nah, ini kadang-kadang makanya saya kadang-kadang ketika mengajar itu saya tidak mau mengajar teori, tapi langsung kita lihat prakteknya, implikasinya terhadap tadi saya katakan low carbon building. Itu implikasinya menekan biaya. Aktivitas kita jalan baik kok, ruangan terang benderang, udara segar, ramah lingkungan. Hanya kita mungkin merubah kebiasaan memang tidak mudah. Nah, tidak mudah ya. Nah, tetapi ketika dia muncul kesadaran, ngelihat barang itu dan sebagainya, oh bisa ya, bener ya. Mudah-mudahan bisa. Apakah dalam gambaran itu serunyam itu ya? Karena kalau lihat misalnya secara penataan kota, kayak di Jakarta, kawasan Menteng, di Semarang kita lah, Thomas Korten itu, itu kan jelas sekali menempatkan zona-zona. Belakangan kan tidak ada orang macam begitu. Tidak paham. Bagaimana? Kan tidak semua memang runyam begitu ya. Nyatanya kan ada contoh. Karena ya di luar sana mereka penting untuk mengatur itu agar tujuan mereka tercapai. Mereka ngitung itu. Ya, jadi kalau tanpa itu maka mereka tidak bisa hidup, Mas. Beda dengan kita, ya. Sehingga mereka terbiasa membuat sebuah kota itu, ya, di mana jaringan transportasinya, di mana stasiun kereta, di mana tempat kerja dan sebagainya, itu begitu serius. Karena itu strategi untuk berdaya saing kotanya. Itu ada di dalam benak para pemimpin kota. Kita kan nggak sampai ke situ mengerti tentang bahwa strategi kota ini agar berkompetisi itu. Ya mungkin pemilihan juga 5 tahun sekali, pemilihan wali kota bupati juga 5 tahun sekali, belum tentu juga ini seperti lagi pragmatis. Jadi tidak berpikir ke arah bahwa
bayangkan, kita contoh saja lah, ya. Kalau seandainya itu bisa berjalan dengan baik, ya, ekonomi tumbuh dan sebagainya, karena daya saing kota kita, ya, maka tapi apakah penataan seperti Menteng, Semarang itu cerita terakhir dari bagaimana perencanaan kota dibangun? Iya, Belanda membangun kota Semarang nih, ya, itu tentu memikirkan itu, dan dia itu sangat concern. Mereka menyadari bahwa pentingnya itu, sehingga itu betul-betul mereka upayakan untuk diwujudkan. Oke. Ya. Kan ada bagian dari masyarakat kita ya yang lemah secara ekonomi. Ya. Kapasitas daya beli juga tidak seperti kebanyakan kelas menengah. Kan berhak juga untuk tinggal dan meninggali kota. Apakah mereka masih mungkin dalam situasi yang dramatis begitu, mereka punya harapan, punya mimpi untuk punya tempat tinggal? Bagi mereka yang papa misalnya, yang saya lihat dari aktivitas Bang Nawi ini kan juga concern soal itu. Boleh dong cerita soal? Ya, jadi ini kan bicara tentang housing itu bicara sesuatu yang sangat kompleks, ya. Bahwa dikatakan tempat tinggal atau hunianlah kebutuhan pokok, ya Mas. Ya kan, sandang pangan papan. Ya, tapi kan tidak ada orang demo, ya kan, ketika dia nggak punya rumah. Tapi kalau minyak goreng demo, ya BBM demo kan. Artinya apa itu? Artinya ya kita mau peduli apa enggak dengan masyarakat punya rumah apa tidak kan nggak ada urusan, nggak akan ada demo kan. Artinya di sini housing itu ya itu menjadi satu concern seharusnya itu dari tadi ya negara dalam hal ini ya, karena di undang-undang itu memang itu tanggung jawab negara. Iyalah. Ya kan, untuk rumah tinggal yang layak huni. Nah ini yang harus kita pikirkan. Jadi gini, kalau tempat tinggal itu bisa sebagai sarana pembinaan keluarga, maka itu mencetak generasi muda, generasi penerus bangsa yang baik. Tapi kan sekarang itu kalau di kita, di budaya kita, tinggal umpel-umpelan, ya kan, rumah pas-pasan itu kan tidak ada jadi masalah, tidak menjadi masalah. Dan orang merasa bahwa bisa kok, syukur aja, ya. Hanya dalam hal ini tidak boleh kemudian, menurut saya, kalau kita ingin mencetak generasi akan datang lebih bagus, negara kemudian pasif. Jadi sebetulnya yang tempat tinggal yang layak itu ada standarnya, Mas. Makanya kalau di Eropa itu nggak bisa, itu harus ada standarnya. Satu kepala itu paling tidak dia butuh 9 meter persegi. 9 meter persegi. Iya, jadi kalau ada anak 2, ya berarti 36. Itu standar minimum, harus ada. Mutlak itu, satu keluarga 2 anak itu ya 9 kali 4. Itu. Nah, itu dari keluasan. Yang kedua dari kesehatan. Artinya rumah itu ndak boleh dong. Kemudian sanitasinya nggak jelas, ya kan? Sampahnya di mana-mana, pembuangannya dan sebagainya nggak jelas. Air bersih itu Mas harus dijamin. Ya. Nah lalu kemudian construction, ndak bisa Mas bangun rumah itu ngawur-ngawuran. Disenggol kucing roboh dia. Ya. Artinya itu tanggung jawab negara di undang-undang ya, saya katakan. Nah, hanya sekarang ini kembali ke pertanyaannya Mas Dayat, affordable. Mekanisme yang digunakan untuk mendistribusikan kebutuhan itu adalah market, Mas. Market. Nah, jadilah kemudian orang-orang dengan segala kemampuan dia, dengan segala yang dia miliki, ya sudah. Dia bangun rumah, ada yang umpel-umpelan, suka-suka, nggak ngerti konstruksi bagaimana, rumah yang sehat bagaimana, sama yang berdiri. Nah, ini kemudian menjadi pertanyaan kita, Mas. Kalau kita asumsikan rumah yang layak tadi di lingkungan yang tertata adalah rumah yang dibangun oleh developer, ya mereka kan sudah bangun rumah, jalan saluran itu, maka rumah yang layak yang bisa disediakan oleh pemerintah itu namanya rumah subsidi, Mas. Rumah subsidi, ya. Rumah subsidi
kita boleh lihat Mas, sekarang itu dengan harga sekian, di mana? Di Semarang. Itu Rowosari malah masuk ke daerah-daerah Purwodadi loh Mas, tinggal untuk kerja di Semarang. Itu, ini market yang akan berbicara. Jadi kota itu menjadi sprawl namanya. Dia akan jauh dari pusat-pusat pelayanan karena tidak ada intervensi pemerintah, dibebaskan market. Masyarakat mampunya sekian ya omahmu itu ning kono kuwi. Segitunya. Jadi market lah yang mengalir seperti itu. Nah, tadi itu lebih liberal dari liberal. Iya. Liberal di negara liberal aja ada aturan. Iya. Jadi kembali lagi ke tata kota tadi. Kalau kita berdaya saing, maka pemerintah harus memikirkan tempat tinggal dekat dengan tempat kerja. Ada lahan-lahan yang memang harus diperuntukkan untuk vertical housing misalnya. Itu strategi tata ruang. Tidak bisa kemudian masyarakat disuruh sendiri. Tidak, difasilitasi. Makanya kalau di kota-kota maju, ya itu memang ada low cost apartemen. Tinggal di pusat kota, low cost. Untuk mereka yang berpendapatan sekian. Kenapa perlu mereka di tengah kota? Karena memang untuk daya saing kota. Townhouse ya, konsep itu ya. Nah ini yang jauh sekali kita berbicara seperti itu. Kita bisa kawasan Semarang aja. Semuanya ke landscape semua, horizontal. Ya. Padahal kan pengembangan kota makin gila-gila. Kita berbicara ruangan akan konteks persaingan kota kembali lagi saya katakan tadi. Jadi konteks dari bagaimana kita menciptakan kota-kota yang berdaya saing. Tentu saja salah satu yang paling penting itu tempat tinggal bagi warga kota. Tapi kalau kemudian ini dilepas mekanisme pasar, muncullah kawasan-kawasan yang jauh dari tempat harusnya tempat bekerja. Satu, kemacetan. Dua, membuat biaya tinggi itu. Ya. Ketiga, nggak ada waktu untuk membina keluarga, Mas. Pulang dia sampai ke rumah itu jam 8 malam, jam 10 malam. Tua di jalan, anak-anak dia ketemu orang tua dia, dia sudah tidur. Baru saling ngomong-ngomongi. Bangun pagi, orang tuanya sudah harus berangkat sebelum anaknya bangun, karena jauh. Pulang, anaknya sudah tidur. Kemudian hari Minggu, orang tuanya capek, nyuci dan sebagainya. Itu strategi tata kota. Itu justru berangkat dari yang begitu ya, hanya dari perencanaan kota. Iya. Tepat dan itu bukan kepentingan masyarakat loh, kepentingan kota. Betul. Sedikit aja kita melangkah ke negara tetangga kita, Mas. Nggak usah jauh-jauh, ke Eropa, ke Malaysia, apalagi ke Singapura, itu sudah terencana, Mas. Budaya mereka sudah jauh, dalam konteks tata ruang kota, sudah agak expand dibandingkan kita. Iya. Nah, pengadaan kayak macam bagi mereka yang tidak punya, apakah misalnya harus kan kapasitas daya beli mereka kan rendah, ya. Tidak semua, tapi saya kira mereka harus dibantu. Apakah misalnya kebijakan itu ditangani oleh pemerintah misalnya untuk melakukan ketersediaan mereka? Kalau saya katakan harus, karena ya memang kita harus menjaga ya. Salah satunya bagaimana warga kota itu memenuhi kebutuhan pokoknya. Persoalan kita belum mampu itu berbeda, tapi bahwa kita harus berusaha. Mereka yang punya penghasilan di bawah UMK, kemampuan mereka sebulan berapa menyicil? Paling banter mungkin 300.000, Mas. Ya, 400.000, 500.000. Apakah kemudian mereka itu yang bekerja sebagai buruh tidak punya hak untuk tempat tinggal? Padahal mereka warga negara. Warga negara. Punya hak juga. Iya. Kalau kemudian semuanya itu dilempar ke mekanisme pasar, tidak heran. Selama ini pemerintah apa yang sudah dilakukan? Jadi program pemerintah itu sekarang untuk pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni, ada yang namanya perbaikan permukiman kumuh. Ada yang namanya peningkatan kualitas rumah tidak layak huni. Jadi rumah-rumah yang dibangun tidak layak huni diperbaiki. Lalu ada bedah rumah, ya. Lalu ada yang namanya rumah subsidi. Juga ada namanya rumah susun sewa. Nah, saya melihat kita tidak bisa kemudian memungkiri
posisi kita sekarang di saat ini adalah dengan posisi 3 ini. Perlu sebuah perspektif yang berbeda, Mas. Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Nanti bisa saya kasih contoh yang saya lakukan di Kendal. Nah, gimana tuh? Nah, bisa diceritain ya. orang sebelah. Jadi sebetulnya selama ini faktanya warga kota membangun 70% warga kota membangun secara spontan, sendiri-sendiri. Jadi mereka tidak ada orang tua, Mas. Iya. Nggak ada Pembimbing, ya. terguide. Mereka pokoknya urusmu dewe-dewe. Iya. Kebutuhan kamu urusin sendiri. Yang selama ini terjadi adalah, ya saya sebutlah, ibaratnya hanya membantu finishing lah. Rumah tidak layak huni di finishing. Tapi itu kan tidak menceritakan sesuatu yang komprehensif. Karena rumah itu tidak hanya bangunan loh, tapi lingkungan. Nah, yang selama ini terjadi kan yang dibangun oleh para developer. Nah, kita butuh yang namanya new perspektif. Kalau dulu istilahnya hybrid namanya. Hybrid itu apa? Satu sisi kita berdayakan masyarakat yang tadi membangun secara spontan, di sisi yang lain atas bimbingan. Sehingga kita memberdayakan masyarakat itu punya sumber daya, Mas. Sebetulnya mereka itu punya sumber daya. Hanya ada yang tidak kompatibel, Mas. Ini saya ceritakan. Kenapa masyarakat itu tidak bisa mengakses sebetulnya rumah yang layak huni? Salah satunya kendala yang namanya akses ke pembiayaan, Mas. Dia mau dapat kredit untuk bangun rumah yang layak. Itu kan dari dulu, Pak. Itulah makanya saya katakan butuh perspektif tadi. Apa yang dikerjakan saya waktu di Kendal itu? Masyarakat yang tidak mampu ini, saya kumpulkan secara kolektif, lalu mereka punya bargaining power dengan tabungan mereka untuk membebaskan tanah, Mas, yang dilakukan oleh developer. Melalui tadi Collective action, tindakan kolektif, komunitas. Oke, nah komunitas ini butuh bantuan, pendampingan. Ya butuh intervensi negara juga kan? Butuh intervensi negara. Resources di sana banyak, tetapi menurut saya resources yang ada di pemerintah itu belum dipikirkan pendekatan-pendekatan yang jauh lebih komprehensif, sehingga menjadi perintilan, Mas. Bantuan-bantuan sifatnya bedah rumah. Sementara misalnya developer maunya cepat, pragmatis. Dan memang ada keuntungan. Nah, ini yang kemudian kita potong, Mas. Dengan adanya collective action, kita jadikan masyarakat menjadi developer buat dirinya sendiri. Oke, bayangkan kalau rumah subsidi 150 juta, dengan cara seperti ini kita bisa peroleh dengan 100 juta, Mas. Itu karena sedikit saja didampingi oleh orang yang mengerti cara membangun sebuah kawasan. Nah, itu dimainkan oleh peran siapa? Saya waktu itu memainkan peran itu. Sudah pernah dilakukan? Sudah pernah, ya, ada 58 unit waktu itu. 1 hektar kita bebaskan tanah bareng-bareng sama masyarakat. Oleh Pemkab Kendal? Dibantu oleh Pemkab Kendal, tapi bukan dibantu duit. Tidak, duit masyarakat. Tetapi dalam hal ini adalah mereka sebagai orang tua daripada warga ini difasilitasi saja. Kasih ruangan, Pak Asnawi datang, kasih penyuluhan, bebaskan tanah, beli tanah harga pasar. Saya tidak mau pemerintah ikut-ikut beli tanah untuk masyarakat. Saya tidak mau. Karena masyarakat mampu, saya bilang. Tapi kasihkan akses mereka. Itu seperti paling sulit Anda menjelaskan ke pemerintah, Pak Sidon. Dan kita menerima award, Mas, 2018. Itu pasti itu kesulitan, perlu waktu. Sulit dalam hal ini memang merubah mindset. Karena Pastilah. yang terjadi itu, yang bangun seperti itu developer. Ya dipatok-patakan untung Iya. dan tidak untung. Ya, developer yang bangun itu. Tetapi di sisi yang lain dia memberikan bantuan rumah bedah rumah. Ini kan perintilan. Ini perintilan. Yang satu sisi developer. Ada nggak cara untuk kemudian perintilan ini diorganisir, kemudian bisa membuat dia sebagai developer untuk dirinya sendiri? Saya, Mas, sudah hitung, Mas. Subsidi negara untuk rumah subsidi per kepala itu sekitar 70-80 juta per unit loh. Dengan pola yang sudah saya terapkan itu cuma 40 juta loh, Mas. Artinya APBN dengan pola yang kita lakukan ini bisa motong setengahnya. Dan kita bisa bantu orang yang lebih rendah kemampuannya. Karena harga rumahnya
harga biaya produksinya lebih. Obsesi Bung Nawi setelah ini juga mau akan dikembangkan di tempat lain. Dan itu sudah diminta oleh terutama dalam hal ini Bapak Sofyan Jalil, ya, agar konsep yang saya terapkan di Kendal itu untuk bisa direplikasi di seluruh Indonesia. Dan disetujui. Itu kan disetujui. Hanya ketika kita action, kolaborasi stakeholder yang kita terapkan di Kendal itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Betul. Karena kan Pak Sofyan Jalil yang kita tahu kan, saya juga kebetulan kenal ya, Yeah. sama Aceh juga kan. Ya, Itu kan instansi vertikal. ya. Padahal Yang bergerak kan di kan pemerintah kabupaten kabupaten kota. dan kota ya. Iya. Jadi butuh kolaborasi semua pihak. Tapi ini optimis sebagai optimis. Saya optimis. Saya sangat optimis. Artinya Kenapa? sebenarnya tergantung juga kepada kepala daerah yang Exactly. ya. Exactly. Oke, Pak Nawi, thank you banget. Sobat, saya akan sudahi bincang dengan tamu saya yang inspiratif luar biasa ini. Poin penting yang saya catat dari perbincangan dengan Pak Nawi adalah soal bahwa pertama memang kita sudah kadung jauh ya membangun negeri ini tanpa ada perencanaan yang sebaik-baiknya, padahal alam sudah begitu baik menyediakan, tetapi kita tidak mampu memanfaatkan secara lebih baik. Tetapi sudahlah, karena ini juga bagian dari dosa kita semua. Sekarang yang perlu dilakukan adalah bagaimana pemerintah juga mampu sebagai institusi negara mampu juga memberi arah dan keberpihakan. Sedangkan orang macam intelektual seperti Pak Asnawi itu sudah sedikit banyak menunjukkan dengan bereksperimen terhadap perumahan-perumahan yang secara kapasitas ekonomi masyarakatnya tidak mungkin dalam konteks harus developing gitu ya, tapi nyatanya bisa. Disitulah sebenarnya keberpihakan. Insya Allah kita akan di kali kesempatan. Terima kasih.